Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferawati. Di sini saya akan mempresentasikan TB1 Kewirausahaan 2. Anda berniat mendirikan perusahaan startup. Bagaimana langkah saudara dalam menentukan lokasi bisnis? Langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika memilih lokasi bisnis dalam memulai sebuah startup diantaranya menganalisa tingkat kepadatan penduduk, menganalisa pendapatan penduduk sekitar lokasi, usaha yang mendukung sekitar lokasi, kemudahan akses menuju lokasi, dan tingkat keamanan sekitar lokasi. Bagaimana Anda juga mencari sumber-sumber permodalan dan bagaimana mengelolanya. Sumber-sumber permodalan ketika memulai suatu usaha antara lain dana pribadi, mengajukan pinjaman modal usaha ke bank atau koperasi, menjalin kerjasama, dan mencari investor. Cara untuk mengelola modal agar modal tersebut dapat tersalurkan dengan baik diantaranya yaitu dengan membuat rencana belanja dengan tepat. Dengan membuat rencana belanja yang tepat, maka usaha akan cepat berkembang. Selain itu adalah hindari pengeluaran modal berlebih di awal memulai usaha. Lakukan pembelian untuk barang-barang yang seperlunya saja, dan tidak lupa untuk menyisakan modal cadangan selama menjalankan usaha. Dengan cadangan inilah usaha Anda bisa bertahan sampai benar-benar bisa mendatangkan hasil yang maksimal. Tipe kepemimpinan dan yang akan Anda terapkan mengapa? Setiap pemimpin dalam memimpin perusahaannya memiliki tipe-tipe kepemimpinannya masing-masing. Di antaranya tipe otoriter, tipe demokratis, tipe birokratis, tipe karismatik, tipe visioner, dan tipe transformasional, dan tipe delegatif. Kepemimpinan yang akan kami terapkan yaitu tipe kepemimpinan demokratis, karena pemimpin dengan gaya seperti ini lebih mementingkan keanekaragaman keahlian dan pengalaman yang ada pada anggota-anggota timnya. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Gaya kepemimpinan seperti ini cocok untuk membangun kekompakan tim. Jelaskan bagaimana cara Anda mengelola mutu. Manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, cara mengelola manajemen mutu menurut kami meningkatkan kualitas produksi agar proses lebih optimal dan produk yang dihasilkan bisa dipercaya kualitasnya. Selain itu, dibantu pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Apabila sudah memenuhi standar, maka hal terakhir yaitu tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Jelaskan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Etika bisnis juga dapat dijadikan pedoman dan standar bagi karyawan dan manajemen untuk mengerjakan tugas keseharian dengan landasan sikap yang profesional, transparansi penuh, dan bermoral baik. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hasil analisa mengenai sengketa PT Sentul City. Menurut pendapat kami, terkait permasalahan tentang sengketa tanah antara PT Sentul City dan masyarakat Rocky Gerung,
Kalau dilihat dari segi etika bisnis, PT Sentul City melakukan pelanggaran dikarenakan dalam pengertian etika bisnis yang kita tahu adalah etika bisnis ini adalah untuk menjaga hubungan antara berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Dan kemudian juga dapat kita lihat dari tujuan etika bisnis itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral sehingga pembisnis bukan saja memikirkan keuntungan kegiatan operasional, tapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Dengan adanya cara ini, maka perselisihan dapat dihindarkan. Namun sebaliknya, PT Sentul City tidak menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal, yaitu penduduk atau masyarakat, dan tidak dapat menghindari terjadinya perselisihan. Maksudnya, tidak menjaga hubungan baik dan tidak dapat menghindari perselisihan di sini adalah karena mereka mengirim surat somasi yang membuat keadaan menjadi tidak harmonis lagi dan menciptakan perselisihan antara masyarakat Rocky Gerung dengan PT Sentul City. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.